Itu kalau di laporan namanya biar kayak Bob Marley, pola dan ganja. Maka itu adalah subject matter-nya. Itu adalah bentuk yang kita anggap bahwa ini korelasinya dengan logo ini ada kesesuaian, ada relevansi. Maka itu harus diklasifikasikan. Terus apa lagi? Ada nih yang lagi naksir nih sama anak ekonomi, adalah buat lukis potretnya pakai media pensil di atas kertas. Maka objek dari temannya tadi itu adalah subject matter, karena itu adalah objek yang menginspirasi dia untuk bisa membuat sebuah karya, itu karya lukis potret. Paham ya? Subject matter tadi ya? Paham atau masih bingung? Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya yaitu bentuk atau form. Jadi bentuk atau form itu teman-teman sekalian, dia berkaitan dengan bentuk yang kita gambarkan. Tentu objek itu dia tidak terlepas dari unsur yang pernah kita bahas di pertemuan pertama. Itu ada bangun, ada ruang. Maka bangun dan ruang tadi akan membentuk sebuah bentuk, akan membangun sebuah bentuk ya atau form. Akan tetapi ya poin ketiga yang berkaitan dengan poin kedua. Akan tetapi bentuk yang kita gambarkan itu tidak kosong. Bentuk yang kita gambarkan itu tidak kosong. Pasti tentu ada isi dan maknanya. Makanya kalau kita membahas terkait dengan seni itu apa? Ya seni itu adalah hasil karya yang dapat menyentuh jiwa spirit kita. Jadi kalau kita melihat karya itu, ya sama kayak kita mendengarkan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Bulu-bulu itu bisa merinding. Karena ada yang menyentuh dari karya yang itu kita anggap bagus. Tapi kalau karyanya biasa, ya berarti karya kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Jadi isi atau makna. Jadi kalau kita komparasikan atau kita bandingkan seni, karya seni itu tidak sebatas bagaimana kita bisa mendengarkan berita melalui radio, melalui audio. Seni juga tidak sebatas bagaimana kita bisa mendengarkan dan melihat pembawa berita yang ada di media televisi. Apa yang mereka bacakan, apa yang mereka sampaikan itu berita, info-info terkait dengan kehidupan sosial yang terjadi pada saat sekarang. Ada pesan yang disampaikan, tapi isi dan maknanya tidak ada. Nah, beda halnya dengan kalau kita korelasikan dengan karya-karya seni musik. Kita dengerin lagu nih, kita dengerin lagu. Oke, kalau kita pahami liriknya, maka di dalam lirik tersebut ada isi dan makna. Dia tidak hanya sebatas lagu, tapi di syair-syair ya sesuatu yang indah itu bisa dikatakan seni. Tapi sesuatu yang indah juga bisa belum tentu juga bisa dikatakan seni, karena tergantung dari bagaimana kita menilainya. Kalian pernah lihat itu di suku Dayak itu apa namanya? Titik yang itu lubangnya sampai ke sini. Itu kan seiring berjalannya waktu dia ganti. Sekian bulan, sekian tahun, nanti range-nya kecil, makin besar lagi, sampai ke sini nah ininya. Nah itu bagi mereka adalah seni, karena itu adalah bagian dari budaya mereka. Nah itu adalah bentuk dari sebuah mama baru dapat bojol burung buat kita. Karena hidup tanpa seni itu ya ibarat kita ya berasa sebelum kita bisa membuat karya ini ya teman-teman. Dua tahapan ini harus kita lewati ya.
media yang tepat itu apa? Kira-kira media yang relevan untuk masyarakat Palembang. Sebagai contoh, ya, kita mau mempromosikan objek wisata yang ada di Kota Palembang. Budget kita cuma anggaplah 5 juta